Bayangkan saat kamu sendirian di kamar mandi dengan lampu yang redup pada malam hari. Di depanmu, cermin yang dingin dan berembun. Kamu menatap bayanganmu, semakin lama wajahmu seperti berubah. Bibirnya bergerak pelan, padahal kamu tidak bicara. Dan konon, kalau kamu berani menyebut nama Bloody Mary 3 kali, dia akan muncul tepat di belakang. Tapi, benarkah ada sosok hantu yang muncul dari cermin? Atau jangan-jangan semua itu cuma permainan pikiran kita sendiri? Legenda Bloody Mary sudah beredar selama berabad-abad. Konon, asalnya dari cerita rakyat Inggris tentang seorang wanita bernama Mary Ward yang dituduh penyihir dan dibunuh dengan kejam. Arwahnya, katanya, gentayangan lewat pantulan cermin untuk menuntut balas. Di Amerika, kisah ini berubah jadi permainan anak-anak. Biasanya dilakukan di kamar mandi dengan cahaya lilin, lalu memanggil namanya 3 kali. Permainan sederhana, tapi cukup bikin jantung copot kalau benar-benar dicoba. Tapi yang menarik, di balik semua kisah seram itu ada penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa cermin bisa terasa begitu menyeramkan. Saat kamu menatap cermin terlalu lama, otakmu mulai error. Fenomena ini disebut Troxler Effect atau efek optik di mana otakmu mulai mengabaikan detail yang tidak berubah. Jadi, ketika kamu menatap wajah sendiri di tempat remang-remang, otakmu perlahan menghapus sebagian detail visual dan menciptakan bayangan dan bentuk baru yang tidak nyata. Itulah sebabnya kadang kita merasa wajah di cermin berubah. Ada yang bilang seperti jadi orang lain, bahkan seperti ada sosok asing yang muncul di belakang. Padahal, semua itu adalah permainan persepsi visual, bukan gangguan dari dunia lain. Tapi mengapa permainan seperti Bloody Mary terasa begitu nyata dan menegangkan? Jawabannya ada di sugesti dan ketakutan kolektif. Otak manusia sangat mudah dipengaruhi oleh konteks dan suasana. Saat kamu berada di tempat gelap, sunyi, dan penuh cerita seram, sistem sarafmu langsung siaga. Detak jantung meningkat, pupil melebar, dan setiap bayangan kecil bisa terasa seperti ancaman besar. Ditambah lagi, ketika seseorang bilang akan muncul hantu, otakmu mulai mengantisipasi kemunculan itu. Dan begitu kamu melihat pantulan samar, otakmu segera menafsirkan, itu dia. Padahal, mungkin hanya bayangan rambutmu sendiri yang bergerak tertiup angin. Dalam psikologi, cermin bukan cuma benda pemantul gambar. Ia adalah simbol. Cermin menghadapkan kita pada diri sendiri. Saat kita menatap terlalu lama, kita tak hanya melihat wajah, tapi juga menatap sisi diri yang jarang kita sadari. Mungkin itu sebabnya banyak budaya kuno menganggap cermin sebagai gerbang dunia lain. Ketika kita terlalu lama menatapnya, batas antara aku yang nyata dan aku yang di dalam terasa mulai kabur. Cermin seolah menjadi medium antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara dunia nyata dan dunia bayangan di pikiran kita sendiri. Jadi, apakah Bloody Mary benar-benar ada? Mungkin tidak, tapi rasa takut yang ditimbulkannya betul-betul nyata, karena ia menunjukkan betapa kuatnya imajinasi dan sugesti manusia. Lain kali kamu menatap cermin di tengah malam dan merasa ada sesuatu yang menatap balik, jangan buru-buru lari. Mungkin yang kamu lihat bukan hantu, tapi bayangan dari pikiranmu sendiri yang selama ini kamu hindari. Cermin tidak menyimpan arwah. Ia hanya memantulkan siapa kamu, bahkan sisi yang kamu tak mau lihat. Kalau kamu suka sisi sosial, budaya dan psikologis di balik cerita horor,
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.